Oke, halo teman-teman semuanya. Aku buat video ini in case minggu depan aku nggak bisa nerangin secara detail gitu ya. Maksudnya secara lengkap gitu. Takutnya nanti kepotong atau gimana karena kan kita juga harus ngejar materi. Tapi hari ini aku mau nyampein gimana caranya kita melakukan permodelan ArchGuards di Ifuse. Karena kemarin kan kita udah coba Stata tuh. Nah, di sini aku punya data, aku pilih satu saham yang terkenal ya. Um, ini sahamnya Walt Disney. Aku ambil dari Yahoo Finance, jadi teman-teman juga bisa coba ya. Mungkin nggak Disney, mungkin saham-saham yang lain nih kayak Microsoft, terus habis itu Apple gitu ya, atau lain sebagainya lah gitu. Sini aku kebetulan milihnya Disney dan aku udah punya juga variable return-nya ya. Di sini return-nya itu RDish. Kita hari ini mau melakukan permodelan untuk variable return dari harga saham Disney ini. Nah, kalau kita mau melakukan permodelan ArchGuards, apa yang perlu kita lakukan pertama? Kita harus pastikan dulu ya, kayak kemarin udah dibilang, kita harus pastikan dulu bahwa model kita itu ada masalah hetero. Jadi ketika kita sudah mempunyai syarat itu ya, justru syaratnya lucu ya, kita harus ada hetero dulu. Nah, di ArchGuards ini nanti diremediasi sehingga nanti hetero itu udah tidak menjadi masalah lagi gitu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu stasionaritas dari return kita. Cek stasionaritas itu ada dua, teman-teman bisa pakai grafik, bisa pakai augmented Digifuller yang lebih pasti karena disitu kan memberikan nilai p-value-nya. Di sini teman-teman nggak perlu kaget kenapa nilainya kayak gini kak gitu ya, kok nggak ada gitu. Nah kalian boleh lihat nilainya tuh di sebelah kiri bawah nih. Nilai ini tuh kenapa nggak bisa kebaca sini, mungkin terlalu panjang kali ya, jadi makanya nggak kebaca gitu. Terus kita coba lihat grafiknya. Umumnya grafik return itu pasti stasioner ya di tingkat level. Nggak pernah tuh data return ya itu punya tren. Kayaknya jarang, aku nggak pernah nemuin deh sebanyak aku ngajar atau pakai data gitu ya. Nggak pernah aku nemuin ya. Jadi kalau kalian nemu mungkin satu hal yang unik gitu. Di sini kita bisa lihat ya kalau dia itu bergerak di antara rata-ratanya ya. Di sini rata-ratanya, terus dia bergerak di antara rata-ratanya gitu. Nah, ini sebenarnya indikasi dari data kita itu sudah stasioner. Nah, tapi kita memastikan lagi teman-teman kalau dia itu sudah stasioner atau belum. Pakai unit root test. Oke, kita pakai level, terus ininya kita taruh none. Kenapa none? Karena ini kan nggak ada trennya ya, buat apa kita pakai tren dan lain-lainnya gitu, karena emang tidak menunjukkan. Jadi kita pakai none. Nah, terus sini kita bisa lihat ya, nilai p-value-nya ternyata kurang daripada alpha atau 0,05. Jadi, sudah dipastikan data kita itu sudah stasioner ya di level. Kemudian kita mau membentuk mean equation. Membentuk mean equation, kita bergerak dari model ARMA ya, teman-teman. Kan di sini kan kita pakai level, jadi aku sebut ARMA aja kali ya. Kita mau bergerak dari model ARMA. Model ARMA kita asumsikan punya masalah heteroskedastisitas karena tadi kita udah lihat grafiknya ya bahwa grafik return itu naik turun gitu ya, ada volatilitasnya. Jadi itu kemungkinan besar memang masalah kita ada hetero. Cuma sekarang kita mau bentuk dulu ya si mean equation-nya sebelum kita cek si heteronya. Caranya gimana? Pertama kita harus tentuin lag-nya dulu. Tentuin lag-nya pakai apa? Pakai korelogram. Biasa di sini pakai view, terus habis itu kita cek korelogram dari data return ini. Level ini biarin aja, terus oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau kita itu ngambil data yang ini ya, di luar dari garis batas ini. Sama kayak halnya di Stata, kita ngambil data yang di luar garis abu gitu ya, lag-nya yang di luar garis abu. Di sini juga ada batasnya nih. Nah, kalau di sini teman-teman boleh lihat ya, ini kan garisnya di sini, dan ini panjangnya kira-kira segini ya. Nah, ini masih ada jarak ya dari si garisnya itu ke leg 1 ini ya, garis yang autocorrelation-nya ternyata dia udah di luar dari garis batas itu. Mungkin nggak kelihatan kali sini ya, tapi kalau dari aku sih kelihatan jelas.
Oke, kita pakai leg 1. Sebenarnya bisa pakai leg yang mana lagi nih yang di luar nih? Leg 7 ya. Cuma kayak aku udah bilang di praktikum sebelumnya, kita itu harus bukan harus ya, tapi ya suatu model itu lebih baik harus parsimoni. Parsimoni itu artinya kita bisa pakai model yang simple gitu ya. Ngapain kita pakai yang ribet-ribet kalau yang simple aja bisa menjelaskan gitu istilahnya. Jadi prinsip parsimoni itu baik ya untuk diterapkan, terutama di pemilihan leg ini. Kalau kalian nanti pakai leg yang terlalu besar, itu bisa bisa overfitting ya, modelnya bisa overfitting, nggak lagi bagus gitu ya, dipakai buat estimasi. Jadinya kita pakai yang leg 1 aja gitu, nggak usah merumitkan diri lah istilahnya kayak gitu ya. Kita pakai leg 1, terus habis itu udah dapet nih kita ordonya, aku bakal pakai AR1 dan MA1, jadi model ARMA gitu ya. Kak, kenapa model ARMA gitu? Kan dari si partial correlation-nya untuk menentukan AR juga lolos ya 1, auto correlation juga lolos 1. Jadi mending aku memaksimalkan gitu. Jadi aku pakai ARMA gitu. Nah, kita mau bangun si itunya ya, si modelnya nih. Caranya gimana? Caranya tuh ini udah ada komennya di sini. Kita pakai ls, rdish itu returnnya ya. Terus C itu konstanta, AR1, MA1. Karena tadi kita ngambil ordo 1-1 gitu ya. Nah, kalau aku pakai gini doang, ini tuh nggak akan jalan komennya. Jadi memang harus ada ls-nya di depan. Ls itu apa? Ls itu least square, teman-teman. Oke. Nah, kita punya main equation-nya nih sekarang. Main equation ini kita harus cek apakah ada masalah heteroskedasisitas atau enggak, gitu ya. Supaya kita bisa terusin nih ke ArchGuards. Caranya gimana? Caranya di view, terus habis itu kita masuk ke residual diagnostic, kita masuk ke heteroskedasticity test. Kita masuk ke Arch ya. Ini kan banyak nih pilihannya ya, Bruce Pagan, tapi kan kita mau pakai Arch mau lihat Arch effect, jadi kita pakai Arch. Terus number of leg-nya biarin aja 1. Nah, di sini aja kita pakai 1, udah kelihatan nih ada masalah atau korelasi. Ini signifikan, ya, residual signifikan, dan di sini juga menunjukkan signifikan. Berarti memang kalau pakai leg 1 aja ada ada autokorelasi gitu. Tapi bisa nggak sih kita ngelihat di leg lain gitu ya, misalnya leg 2, leg 3, leg 4, dan lain-lainnya gitu ya. Ini sebenarnya leg-nya untuk kita pakai nanti di ordonya ArchGuards ya, ordo permodelan ArchGuards. Jadi kalau kita mau ngelihat si ordonya itu, kita pakai korelogram juga. Korelogramnya di mana kalian klik view, terus habis itu kalian pakai residual diagnostic, terus masuk ke korelogram squared residual. Biar aja 36. Nah, di sini prinsipnya sama lagi ya, teman-teman. Kalian pakai leg terkecil aja. Ini untuk menerapkan yang namanya parsimoni tadi. Dan juga yang di luar dari garis. Ya, yang di luar dari garis batas ini. Di sini kan batasnya sini. Itu ya. Otomatis yang di kanan juga batasnya sini. Dan ini kita bisa pakai 1, 2, 3 gitu ya. Sebenarnya ini bisa juga, tapi tadi ya, balik lagi, aku nggak bosan-bosan nih mengingatkan parsimoni. Ya, model yang simple. Kalau kita bisa pakai leg yang kecil ya, kenapa enggak gitu. Oke, aku penasaran, aku mau coba pakai leg 3 deh, gitu ya, contoh. Kita pakai leg 3, kita udah cek arch-nya tadi ada masalah atau heteroskedasisitas, sorry. Terus kita cek korelogramnya arch, ternyata ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai gitu ya, terus aku pakai 3. Nah, sekarang kita mau cek arch-nya lagi di 3. Apakah dia ada masalah heteroskedasisitas atau enggak gitu ya. Caranya gimana? Kita balik lagi ke residual diagnostic, kita masuk ke heteroskedasticity, kita masuk ke arch, dan kita masukin 3 di sini. Nah, ternyata ini semuanya signifikan dan memang masih ada masalah heteroskedasisitas itu. Terus, selanjutnya, karena kita sudah memastikan nih, sampai leg 3 aja masih ada masalah hetero gitu ya. Nah, kita boleh melakukan permodelan ArchGuards nih. Kita mulai dari Arch dulu ya, nggak usah langsung ke Guards. Kita mulai di Arch dulu. Jadi ini kita klik estimate, teman-teman. Terus habis itu ini udah biarin aja.
kita masuk ke arch ya. Ini yang tadi ya, biarin aja. Terus habis itu yang teman-teman bisa ubah itu adalah di sini ya. Kan tadi aku bilang aku mau pakai arch dulu. Nah, di sininya 0 aja, terus ini aku taruh arch-nya 3. Oke, terus optionnya ini biar default aja memang begini, sisanya juga default aja. Yang kalian otak-atik mungkin yang ini aja ya. Terus kita klik OK. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kan AR1 MA1-nya ini dia nilainya positif, negatif, signifikan gitu ya. Dan di sini yang paling penting ya untuk variance equation-nya ini udah signifikan, oke, aman. Di sini nggak ada yang negatif, juga aman ya. Terus habis itu sekarang kita harus kalkulasi dulu nih si ketiga-tiganya ini apakah dia itu lebih daripada 1 atau enggak ya. Aku coba ya 0,13 2204 ditambah 0,26 6347 ditambah 0,09 1812 ditambah 0,000131. Oke, ternyata dia belum sampai 1 ya, teman-teman. 0,490494. Jadi masih jauh dari 1 lah. Tapi juga dia sudah signifikan. Nggak masalah sih sebenarnya. Memang kayak gitu ya, kalau bisa itu, bukan kalau bisa, harus jangan melebihi dari 1. Karena yang udah aku kasih di grup lah, intinya itu syaratnya yang harus kalian penuhi. Nah, berarti nih kayaknya model ini bagus nih, udah bisa menyelesaikan masalah hetero nih. Kita cek dulu ya, kita cek dulu. Caranya gimana? Ketika kita sudah melakukan regresi ArcGuards, kita harus cek lagi si arch-nya. View, terus habis itu kita masuk ke residual diagnostic, kita masuk ke ArcLM test, terus kita taruh arch di sini, kebetulan kita pakai 3 tadi, terus kita oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau dia udah nggak ada lagi masalah heteronya, udah kelar, udah selesai gitu ya. Berarti model ini udah bagus ya, memodelkan ArcGuards, dan juga dia udah berhasil menyelesaikan masalah heteroskedastisitas. Kak, kalau misalnya ngecek arch ternyata dia masih ada heteronya, gimana? Berarti kalian harus nambahin tuh si leg-nya gitu ya. Mungkin leg 4 atau leg 5, nggak tahu ya aku, tapi di sini aja leg 3 dia sudah menyelesaikan gitu. Jadi 1, 2 udah pasti selesai. 3 aja selesai gitu ya, gimana kalau yang lain dilepas daripada itu mungkin bisa lama-lama berkurang, aku nggak tahu juga ya. Tapi kalian boleh coba-coba sih. Yang pasti yang leg ini harus sesuai dengan permodelan kalian ketika kalian pakai guard-nya berapa, arch-nya berapa gitu ya. Sebenarnya simpelnya guard 1 tuh sebenarnya udah bisa sih menyelesaikan hetero, biasanya sih gitu ya. Waktu itu aku pernah lihat baca paper siapa gitu. Sebenarnya arch itu kan dia nggak bisa pakai leg yang panjang-panjang. Makanya si guards ini muncul pengembangannya oleh tim Boleslav itu tahun 86. Guards ini lebih istilahnya model revisi daripada arch, jadi dia lebih bagus lah menangkap fenomena yang volatilitas ini, dan kita memodelkan si guards itu ya untuk menyelesaikan masalah heteroskedastisitas lebih baik gitu. Terus tadi kan kita baru arch nih, sekarang kita coba ya pakai guards ya, gimana nih? Coba guards 3. Guards 3 gitu ya. Nih biarin aja tetap begini, terus kita oke. Nah, di sini kita lihat AR1 MA1 signifikan positif negatif. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat nih, ada negatif ya. Berarti dari sini aja sebenarnya modelnya udah nggak bagus gitu. Berarti kalau misalnya kita pakai guards aja, kita pakai guards lagi gitu ya, udah nggak efisien. Terus abis itu kita mau coba lagi mungkin pakai guard 1, art 1, gimana tuh? Oke, ternyata di sininya memang nggak signifikan, tapi nggak apa-apa. Cuma di sini yang lebih diperhatikan bahwa si arch-nya dia signifikan, positif, terus habis itu dia ini juga guard-nya signifikan, positif, konstantannya juga ya. Nah, apakah ini lebih daripada 1? Aku rasa enggak sih, karena ini kan dia sebenarnya nolnya banyak ya, 0,0000 berapa gitu ya, aku lupa pokoknya. Terus habis itu ditambah ini aja 0,97 gitu ya, ditambahin lagi, mungkin belum sampai 1, tapi mau sampai 1. Terus kita cek lagi si arch-nya,
Apakah sudah selesai? Kita pakai 1 tadi ya. Oke, nah ternyata pakai 1 juga sudah selesai. Nggak ada lagi tuh masalah heteroskedasitas dalam model kita. Berikutnya, kita itu cek autokorelasi. Ini aku stay di model GARCH ya, GARCH 11. Terus aku cek apa namanya, apakah model kita ini sudah terbebas dari masalah autocall atau enggak ya. Kan kemarin udah disebutkan bahwa time series itu umum nih terjadi autocall. Nah, caranya menyelesaikannya gimana? Bisa juga dengan model gitu kan. Nah, kalau misalnya dengan model dan pemilihan lag yang tepat, terus kita boleh cek si autokorelasinya. Ini biarin aja. Ternyata di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini kayak itu ya, kayak apa sih namanya, si apa korelogram ya, ini memang korelogram gitu. Terus kalian boleh lihat prinsipnya yang di sebelah kanan tuh, kalau nilainya lebih daripada alpha artinya kan ada white noise. White noise itu menunjukkan no serial correlation atau autokorelasi ya, tidak ada autokorelasi lah intinya. Jadi model kita itu sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Nah, kan si apa sih namanya si R-squares ini memang sangat berkaitan dengan variance. Kita sekarang mau mempredik variance-nya. Caranya gimana? Kita masuk ke proc, terus GARCH variance series. Ini mungkin aku mau kasih nama variance gitu ya. Terus habis itu aku klik OK. Nah, ini adalah data variance-nya. Teman-teman bisa lihat grafiknya dari sini. Wait, sorry ini. Oke, ini RD, sorry salah. Ini view, oke di sini ya. View, terus graph. Oke, ini line symbol oke aja. Nah, ini ada lonjakan ya di sini ya, perubahan yang begitu signifikan dibandingkan dengan periode-periode lainnya. Aku nggak tahu ini ada apa di sini. Si variansnya tiba-tiba melonjak tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita satuin si grafiknya, contohnya kayak gini, satu lagi si variansnya S group. Jadi ini harga sahamnya, ini return-nya, ini variance-nya ya. Kita bisa lihat nih volatilitasnya di sini. Terus kita view graph. Kita coba sesuaiin dulu ya si apa. Ini di right ya. Oke, ini di sini. Nah, kita coba dulu ya, mana tahu ini udah oke. Nah, ini sebenarnya nggak kelihatan, ini si return-nya di sini ya. Dia nggak sesuai skalanya, jadi kayak datar gitu. Oke, tapi kalian bisa lihat untuk variance dari datanya, dan juga dari harga sahamnya ya. Ternyata dia emang beneran ada sesuatu gitu ya di sini, aku nggak tahu ini ada apa, makanya dia menyebabkan si variance itu melonjak tinggi ya gitu ya, atau perubahan yang signifikan. Terus habis itu ada lagi lah di sini gitu ya, dikit-dikit, dan ternyata emang dari variance juga menunjukkan. Sebenarnya kalau dari sini memang nggak begitu menarik ya, cuma kalau misalnya aku sampaikan juga kan kemarin, kalau out of sample kita jadinya bisa lihat bahwa kemungkinannya ke depan nih sahamnya apa namanya kayak gimana sih volatilitasnya gitu ya. Ini kalau ini kan in sample. Kalau untuk melihat yang mana paling beresiko gitu kan di masa depan ya kita pakai forecast. Cuma aku nggak belajar, nggak menunjukkan sampai forecast sih kalau sekarang. Gitu aja mungkin teman-teman untuk hands on reviews-nya. Kalau misal kalian ada pertanyaan mungkin boleh tanyain aku. Thank you semuanya.